Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Sulungduk Seorang Pahlawan. Kita masuk di part 7. Di awal video ini, selepas kepergian Pak Tirin, Kers yang penasaran dengan rencananya bertanya, "Tuanku, apa high troll di dunia ini cuma ada satu? Kenapa kau jadi sangat yakin sekali bahwa dia adalah high troll yang sama yang pernah kau jumpai?" Aden membalas, "Apa kau tahu betapa renggangnya hubungan antara para orc dan juga para troll? Tetapi satu-satunya monster yang bisa menggabungkan keduanya adalah high troll itu. Itu juga berkat metodenya yang sangat keji." Sementara itu, pertarungan para prajurit yang dipimpin oleh Holloway nampak semakin intens, di mana meski para prajuritnya kewalahan menanganinya, Holloway berhasil menebas salah satu kepala trollnya, yang membuat Aden tersenyum kecut berpikir, Holloway sudah cukup kuat untuk membuat para troll ya. Sepertinya tanaman yang kuberikan padanya sangat efektif. Kers yang tahu isi pikirannya membalas, "Metode itu nampaknya berhasil ya." Aden menimpali, "Tapi para troll itu tidak bisa dibunuh begitu saja. Ada alasan kenapa pasukan yang dipimpin oleh High Troll itu dijuluki sebagai Immortal Army." Bersamaan dengan perkataan Aden, saat para prajuritnya bergembira karena berhasil membunuh seekor monster troll, tiba-tiba saja kepala troll yang telah ditebas Holloway kembali menyatu dengan tubuhnya berkat magic milik High Troll di dekatnya. Tentu saja, hal itu membuat para prajurit di sana tersentak kaget kebingungan. Meskipun begitu, Aden sendiri malah tersenyum puas menciumi pedangnya sembari bergumam, "Tuh kan, High Troll itu bisa membangkitkan kembali para troll terus-menerus. Biasanya, kau perlu aura dari seorang Swordmaster atau mantra Archmage untuk membunuhnya. Tapi, aku punya metode lain yang lebih bagus. Anak mungilku, kau pasti sudah kelaparan kan? Aku akan memberimu banyak troll untuk dimakan." Melihat tingkahnya yang seperti begitu menjijikan, Kers pun berkomentar, "Beelzebub, kau pasti sedang kesulitan kan?" Di saat yang sama, Holloway yang tak menyangka dengan apa yang dilihatnya berpikir, "Setelah memakan racun tuan muda, tidak, maksudku obat herbal itu, aku kira aku sudah bertambah kuat. Tapi tidak kusangka akhirnya jadi seperti ini. Aku bahkan belum membalas budi tuan muda. Tuan muda, maafkan aku." Saat Holloway berpikir seperti itu jika dirinya akan berakhir di sana, tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika Aden muncul di atas kepala trollnya sembari berkata, "Kerja bagus, Holloway." Tepat setelah mengatakan itu, Aden pun menusukkan pedangnya yang membuat Holloway berteriak cemas, "Loh, tuan muda, berhati-hatilah. Meskipun kau menggal monster itu, dia tidak bisa mati." Tentu saja, Aden yang punya rencana tersendiri tak mengindahkan teriakan Holloway, di mana ia segera menyuruh Beelzebub untuk menyerap life force monster trollnya. Lalu, bersamaan dengan monster trollnya yang perlahan-lahan kehilangan nyawanya, Aden berpikir, "Aku mungkin bukan seorang Swordmaster atau seorang Archmage, tapi aku punya Gluttony Authority milik Beelzebub. Kerakusan Gluttony akan menyerap eksistensi targetnya, dan begitu targetnya terserap, maka targetnya akan mati seketika." Kemudian, di tengah keterkejutan High Orc-nya yang melihat anak buahnya mati tanpa bisa melawan, Aden yang masih bernafsu untuk memuaskan kerakusannya berkata, "Troll memang lezat. Satu troll saja sudah setara dengan beberapa serigala. Aku penasaran, apakah orc juga lezat? Beelzebub, kau juga ingin mencicipi mereka kan?" Dengan begitu, Aden pun melahap satu persatu monster troll yang ada di sana, hingga membuat para troll yang tersisa gemetar ketakutan. Oh ya, ini sudah yang keempat. Tetapi ini masih belum cukup. Troll-troll ini sangat berisi. Apakah mereka sedang musim ya? Tidak peduli berapa banyak yang kumakan, aku ingin lebih banyak makan lagi. Bukankah begitu, Beelzebub? Seketika itu juga, pemimpin mereka, High Troll yang tak tahan melihatnya, langsung melepaskan power spell ke arah Aden, yang membuat Aden meliuk-liuk menghindarinya sembari berkata, "Monster itu kelihatannya marah ya." Kers membalas, "Daripada berlarian seperti pecundang begini, bagaimana kalau kau langsung melawannya saja, tuanku?" Aden membalas,
Di kehidupanku sebelumnya, aku pasti akan melakukan hal itu. Tapi sekarang, kabur adalah pilihanku satu-satunya. Karena sedikit saja Fire Magic itu akan mematikan bagiku. Aku perlu bertahan hingga Maghrib tiba. Tepat setelah ia membalas pertanyaan Curse, tiba-tiba saja Curse memperingatinya untuk hati-hati dengan yang ada di atasnya, yang mana ada sebuah kapak orc yang melayang ke arahnya. Seketika itu juga, Aden melompat mundur sembari menggerutu. Ais, orc-orc ini menyebalkan sekali. Curse yang merasa heran bertanya, tapi tuanku, kenapa kau tidak menyerap para orc ini juga dari tadi? Orc memang tidak sebagus troll, tapi energi kehidupan mereka masih cukup banyak. Sembari bersiap dengan pedangnya, Aden membalas, itu karena aku ingin menggunakan mereka. Kalau Maghrib kita datang tepat waktu, maka membiarkan para orc ini hidup akan lebih menguntungkan. Sampai saat itu, aku harus... Anjing, High Troll itu menerapkan Fire Magic lagi. Masih fire spell-nya datang begitu tiba-tiba, yang bahkan membakar pepohonan di sekitarnya. Aden Maya sempat untuk menghindarinya dengan melompat ke udara. Sekarang dia mencoba membakar semuanya, baik itu kawan maupun lawan. Tanpa ring swiftness, aku pasti sudah sudut panggang sekarang. Curse membalas, tapi tuanku, kalau kau menghindarinya dengan melompat ke udara, bagaimana caramu menghalau serangan berikutnya? Mendengar perkataannya, bersamaan dengan High Troll-nya yang kembali melepaskan Fire Spell ke arahnya, Aden yang baru menyadarinya pun sontak terkejut panik. Loh, iya juga ya, kau benar juga. Mama, aku tidak mau mati di tempat ini. Untungnya, di tengah kemanikan yang melandanya, Pak Atiri datang tepat waktu dan langsung menghalau Fire Spell-nya menggunakan Aura Blade miliknya. Kau bertahan dengan baik, Aden. Aden pun meliriknya membalas, oh, kau bisa memadamkan apinya dalam sekejap ya? Bersamaan dengan Pak Atiri yang semakin mendekat, Aden pun memperhatikan sesuatu yang datang bersamanya sembari berpikir. Sudah kuduga, Swordmaster itu sangatlah cepat. Dia bisa melintasi wilayah secepat itu. Kalau dilihat dari orang di sisinya itu, maka semuanya berjalan dengan baik. Di saat yang sama, kedatangan sosok itu membuat High Troll-nya tersentak kaget, di mana ia sama sekali tak mengerti kenapa seorang itu bisa ada di sana. Dan sendiri yang begitu puas melihat ekspresinya, bahkan berkata, hahaha, situasinya telah berubah, dasar troll busuk. Curse membalas, hei tuanku, kau sedang jatuh loh, ngapain senang begitu? Seketika itu juga, ada yang tersadar yang membuatnya kembali berteriak panik. Lah, tunggu dulu. Kalau aku jatuh sekarang setelah menggunakan kekuatanku begini, aku akan Namun, belum selesai Aden berteriak, sosok yang datang bersama dengan Pak Atirit yang merupakan seekor High Orc datang menyelamatkannya. Terima kasih. Namun, meskipun Aden berterima kasih kepadanya, High Orc itu pergi meninggalkannya begitu saja, yang membuat para prajurit di sana kebingungan. Loh, apa-apaan para orc itu? Apa dia baru saja menyelamatkan tuan muda? Di tengah rasa bingung mereka, High Orc itu menghampiri para orc yang kini memandangnya dengan mata harapan, lalu berbicara pada mereka dengan bahasa orcnya. Maaf, karena aku tidak bisa menyelamatkan kalian, wahai kaumku. Mari kita balaskan dendam kita kepada para troll yang sudah membenci kita. Kue! Mendengar teriakannya, para orc yang awalnya satu kubu dengan para troll kini berbalik menyerang mereka, yang membuat para prajurit di sana semakin kebingungan. Ada apa ini? Para orc itu tiba-tiba menyerang para troll itu. Bukankah mereka satu kubu? Apa yang sedang terjadi? Di tengah rasa bingung mereka, Curse berkomentar, ini semua sesuai dugaanmu, tuanku. Aden membalas, sudah kubilang, itulah alasan kenapa High Troll bisa mengendalikan para orc ini. Mereka menggunakan kepatuhan orc terhadap suku dan pemimpinnya, lalu menjadikan anak-anak serta pemimpinnya untuk mengendalikan para orc ini. Tapi begitu para sandera itu terbebas, maka musuh dari musuhku adalah temanku. Itulah kenapa aku tidak menyerap orc ini. Tentu saja, para orc yang kini berbalik menyerangnya membuat High Troll di sana menggertakkan giginya, karena rencana yang telah ia susun dengan matang hancur begitu saja. Namun, belum sempat High Troll-nya bisa membuat sebuah rencana baru, Patri datang menyerangnya. Meskipun begitu, High Troll-nya langsung menahannya menggunakan Fire Magic yang membuat Patri berpikir, bertahan dengan Fire Magic, dia benar-benar makhluk yang setara dengan Swordmaster.
Seperti ucapan Aden, seandainya aku sendirian, maka aku sudah pasti tidak bisa menang melawannya. Tapi kalau ada Swordmaster terdua, maka situasinya akan berubah. Saat Patiri berpikir seperti itu, pemimpin para orc, High Orc dengan cepat melesat dan berhasil memotong tangan kiri High Trollnya. Tentu saja, kehilangan satu tangannya membuat High Trollnya berteriak kesakitan. Meskipun begitu, Patiri langsung memanfaatkannya, di mana ia bersiap dengan sword auranya sembari berkata, "Aku sudah muak mendengar ocehanmu, matilah dengan tanda." Namun, belum sempat Patiri melepaskan serangannya, tiba-tiba saja High Trollnya bertingkah aneh, di mana ia menyemajut tubuhnya dengan manahnya, sembari menggerutu dengan bahasa trollnya. "Aku tidak bisa mati begitu saja. Aku tidak pernah akan memaafkan manusia yang membunuh orang tuaku. Aku akan meledakkan semua yang mana dalam tubuhku dan ikut menyat kalian semua bersamaku." Tentu saja, hal itu membuat Patiri terkejut berpikir, apa dia akan meledakkan diri? Bahkan aku tidak bisa menghentikan ini, dan para prajurit ini jelas tidak bisa menahan keledakannya. Dengan pikiran seperti itu, Patiri berteriak, "Semuanya larilah, dia akan meledak!" Namun, alih-alih berlari pergi dari sana seperti para prajurit itu, Aden malah berlari mendekatinya, yang membuat Patiri berteriak panik. "Loh, Aden, kembalilah! Kau akan mati jika mendekatinya!" Sayangnya, Aden sama sekali tak mendengarkannya, di mana ia langsung melompat menusukkan pedangnya pada perut High Trollnya sembari berteriak, "Akulah yang akan membunuhmu! Hahaha! Waktunya makan Beelzebub!" Dengan begitu, tepat setelah Aden menusukkan pedangnya dan Beelzebub mulai menyerap mana yang meluap-luap, ledakan yang seharusnya segera terjadi pun bisa tertahan, hingga membuat Patiri yang sama sekali tak mengerti apa yang dilihatnya berpikir, apa yang terjadi? Bagaimana dia menangani ledakan mana yang besar ini? Apakah punya rencana Aden? Detik demi detik pun berlalu. Aden yang awalnya begitu bergembira karena bisa menyerap life force yang dalam jumlah besar itu, kini termangu heran bergumam, "Loh, jumlah mana dan life force yang lebih banyak dari dugaanku. Sepertinya aku tidak bisa menyerap semua ini. Tapi sedikit lagi. Sekarang, Curse, aku butuh bantuanmu." Mendengar panggilannya di tengah situasi yang begitu genting, Curse yang kesal muncul di depannya. "Dragon Slayer King, bagaimana bisa kamu menggunakan guru untuk situasi seperti ini? Tapi kalau kau berjanji untuk tidak minum Holy Potion selama 1 minggu, maka aku akan membantumu." Aden yang tak punya pilihan lain pun langsung menyetujuinya, sehingga Curse pun langsung membantunya dengan memasukkan energi demonik ke pedangnya. Bersamaan dengan Aden yang berpikir, "Ayolah, pedangnya sudah menyerap life force yang lumayan banyak. Sekarang, untuk syarat terakhir membangkitkan pedangnya, masukkan demonic energi pada pedangnya untuk membangkitkan Corrupted Lord yang tertidur di dalam pedang." Lalu, seperti sekian detik setelah Curse memasukkan demonic energinya, Lord of Gluttony, Beelzebub pun bangkit dari tidur panjangnya. "Oh, demonic energi ya. Sudah lama, aku adalah kehendak Lord of Gluttony yang bahkan ingin melahap di langit. Siapa yang berani-beraninya membangkitkanku?" Aden yang bisa mendengarnya berpikir, seperti yang diduga dari penguasa kuno Underlord, sosoknya luar biasa. Kalau aku manusia biasa, pikiranku sudah diambil alih, lalu diubah jadi boneka. Tapi aku punya sesuatu yang sangat ditakutinya. Saat Aden berpikir seperti itu, Curse tersenyum mengatakan, "Sudah lama ya, Beelzebub, kau bertanya siapa yang membangkitkanmu?" Tentu saja, kehadiran Curse di sana hendak membuat Beelzebub tersentak kaget. Kenapa kau ada di sini, Underlord?" Curse membalas, "Sudah ya basa-basinya, ayo berikan otoritimu." Beelzebub menimpali, "Segera setelah aku sadar, tidak bisa ku percaya, aku malah melihatmu." Tentu saja, sikapnya yang seperti itu di tengah situasi yang begitu genting membuat Curse merasa kesal, hingga ia mengatakan, "Bacot, kau mau memberikannya atau tidak?" Beelzebub yang tak punya pilihan lain karena ketakutan pada Underlord yang telah mengalahkan semua Corrupted Lord dan menjadi penguasa Underworld hanya bisa menurutinya, yang membuat Aden tersenyum puas berkata, "Ternyata kau berguna juga ya, dasar makhluk terkutuk." Curse membalas, "Cih, tepati janjimu, Dragon Slayer King." Aden menimpali, "Tentu saja, lahap semuanya, Beelzebub." Tepat setelah mengatakan itu,
Aden yang telah mendapatkan otoriti Beelzebub langsung melahap mana dan nilai force hydro yang tersisa, yang bahkan membuat pusaran angin dan menyeret apapun di sekitarnya. Episode ini pun diakhiri dengan saking kuatnya pusaran angin tersebut, Patty pun harus menguatkan kakinya sembari berteriak, aku tak bisa melihat apapun. Semuanya hati-hati. Namun, berbanding terbalik dengan dirinya, Lo yang bukan seorang swordmaster harus memeluk sebuah pohon untuk menahan dirinya terbawa pusaran anginnya. Wah, astaga, anginnya kencang sekali. Pohonnya tak akan tumbang kan? Tolonglah, jangan tumbang ya. Waspadalah.